acara pengajian baca Quran, acara maulidun Nabi baca Quran, acara zikir akbar diawali baca Quran. Kenapa? Ambil barokah dari Qurannya. Berharap agar acara itu berlangsung dengan sempurna, dengan baik. Sampai orang akdun nikah, cari di tempat lain, di Timur Tengah, nggak ditemukan juga akad. Terus ada baca Quran dulu segala macam. Indonesia ini masya Allah, para ulama-ulama salafus salihin yang datang ke sini, orang akad nikah baca Quran. Kenapa? Biar nikahnya berkah. Hanya masalahnya umat perlu diberikan pelajaran. Kalau Quran sedang dibaca, kan Allah bilang, fastami'u wa ansitu. Allah suruh untuk apa? Dengarkan dengan sesama dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Quran sedang dibaca, betul-betul pasang telinga baik-baik, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang melakukan aktivitas yang lain. Cilakanya udah acaranya bagus, dimulai dengan hal yang bagus, baca Quran, tapi ketika Quran dibaca, acara akad itu. Ini qari'nya. Makanya saya kalau di mana-mana kalau diundang kasih tausiah akdun nikah, itu saya langsung tanya sama panitianya, yang qari'nya mana? Kasihan itu yang baca Quran itu, kadang-kadang ditaruh di belakang orangnya. Kadang-kadang kursi nggak ada namanya dia. Saya paling sering protes itu. Saya bilang, kenapa nggak ada kursi buat dia? Saya bilang, saya tidak mau duduk di depan, kecuali ada kursi buat dia. Karena dia paling penting. Bukan tentang dianya, tapi tentang Quran yang bakal dia baca. Itu kasihan qori itu kadang-kadang itu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Iya. Tadi kata MC kita, ketua DKM kita yang sekarang dia sudah resign dari MC ya. Katanya kadang-kadang dapatnya amplop isinya 3M, Pak. Saya pernah dapat 3M, Pak, isinya. Makasih. Itu orang qari, harusnya dia dimuliakan. Dimuliakan itu kenapa? Karena Qur'annya. Makanya di Jakarta itu ada beberapa masjid kalau minta imam, cari imam, ngomong sama saya, cari imam, cerita butuh imam, saya langsung ngomong sama pengurus masjidnya, saya akan cari imam yang bagus. Ada beberapa masjid di Jakarta itu imam saya kasih. Kita kebetulan punya banyak imam. Indonesia ini masya Allah, imam banyak, orang-orang asli Indonesia suaranya bagus-bagus. Ada anak angkat saya, anak Medan, anak angkat saya, mu'allaf dia. Bacanya indah. Dia bisa meniru 19 gaya bacaan para imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dari yang masih ada sampai yang sudah meninggal 19. Mau gaya Mahir, mau Al-Ausi, mau Khuzaifi, bisa semua. Anaknya masih muda. Nah, saya sama imam-imam itu saya bilang, kalian kalau diminta sama masjid, saya akan sodor ke masjid. Kalian kan tidak akan mungkin sebut angka penghormatan buat kalian. Yang ngomong saya bilang, karena kalian diam saja. Saya ngomong angka untuk mereka, kenapa? Karena penghormatan dengan Quran itu harus dimuliakan. Di masjid-masjid yang minta imam dari saya tanya, bulanan dia berapa? Tinggalnya di mana? Kamar dia seperti apa? Tanya. Kalau dia punya keluarga, ditaruh di mana dia rumahnya, dikontrakin di mana? Kalau dia masih bujangan, kamar dia dekat masjid seperti apa? Biar berkah. Karena yang dia baca ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal mutamassikuna bihi najun. Yang berpegang sama Al-Quran selamat, faizun, menang, pasti harus yakin. Wal mu'riduna anhu khasirun. Yang berpaling dari Al-Quran dia bakal rugi. Apa cukup saja dengan Quran, dengan baca, dengan melantunkannya? Belum cukup. Kita ingin generasi kita tidak hanya sekedar hafal, tapi juga akhlaknya akhlak Quran. Hafal 30 juz tapi akhlaknya tidak akhlak Qurani, kasihan. Ada hadis dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yaqilu ahadukum salatuhu ila salatihim. Akan datang satu zaman orang menghina salat orang lain dibandingkan salat dia. Nabi sudah bilang, ada orang merasa salatnya paling betul, yang lainnya tidak sahih. Akan datang suatu zaman. Wasiyamuhu ila siyamihim, ada orang merasa puasanya paling benar daripada puasa orang lain. Sering terjadi masuk bulan Ramadan, ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan, terus mengklaim, ada yang lebaran, ada yang duluan 3 hari duluan lebaran dia. Kata Nabi akan muncul itu di hadisun sahih. Wa qira'atuhu ila qira'atihim, akan datang nanti akhir zaman ada orang dia menghina bacaan orang lain. Dia merasa bacaan dia paling betul. Penafsiran versi mereka yang paling benar, paling rajih. Ini Nabi sudah ngomong. Yaqra'unal Qur'an. Orang-orang ini kata Nabi, yaqra'unal Qur'an. La yujawiz hanajiruhum. Mereka baca Quran tapi Al-Qur'annya tidak jauh dari kerongkongannya. Na'udzubillah. Berarti apa? Cuma sampai indahnya di sini. Tidak turun sampai di sini. Yamruquna minal Islam, kata Nabi, kama yamruquna saham minar ramiyah. Orang-orang seperti itu, kata Rasul, mereka sebenarnya sudah keluar dari Islam, sebenarnya seperti keluarnya anak panah dari musuhnya.